Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Keperawatan dengan nomor pokok 10402025. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini terdiri dari 7 bab, yaitu Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, memuat 4 poin penting di dalamnya sebagai berikut. Selanjutnya Bab 2, Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia, memuat 4 poin penting di dalamnya sebagai berikut. Bab 3, Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memuat 4 poin penting di dalamnya sebagai berikut. Bab 4, Memahami negara, konstitusi, dan warga negara, memuat 3 poin penting di dalamnya. Bab 5, Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, memuat 3 hal penting di dalamnya. Bab 6, Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, memuat 6 poin penting di dalamnya. Bab 7, Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia, yang memuat 3 poin penting di dalamnya. Pada bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan berlatar belakang perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ada 2, tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Landasan pendidikan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, landasan ilmiah. Yang kedua, landasan hukum. Yang ketiga, landasan historis. Selanjutnya, bab 2, Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, yang berhimpun dalam kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangan. Poin pertama, proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul bangsa Indonesia yaitu bangsa Proto-Melayu, bangsa Detro-Melayu, dan bangsa primitif. Identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis, yaitu suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Yang terakhir, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bab 3, Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistemik, menyangkut bidang politik, sosial, dan keagamaan. Makna ideologi bangsa Indonesia adalah meningkatkan harkat dan martabat negara, serta mencerminkan cara berpikir dan membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan melalui berbagai bentuk realisasi. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti ideologi liberalisme, konservatif, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Pada bab 4, berjudul Memahami Negara, Konstitusi, dan Warga Negara.
Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik yang merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Konstitusi adalah segala aturan dan ketentuan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Pemerintah menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan kolerasi demokrasi terhadap negara hukum. Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, sedangkan pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Pada bab terakhir, yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Dari uraian bab-bab di atas, buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi karangan Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi dan warga negara, serta negara hukum dan hak asasi manusia. Demokrasi. Berikutnya, di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini dapat pula dijadikan sebagai bahan perkuliahan bagi pengajar pendidikan kewarganegaraan. Para praktisi dan birokrat pun dapat menikmati buku ini sebagai bacaan penambah wawasan kewarganegaraan dan kebangsaan. Demikian resume ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.